Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi di mata kuliah Analisis Wacana dengan dosen pengampu Ibu Novia Juwita. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Gina Afifah dengan NIM 20017093, kedua Reza yang berNIM 20017024, yang ketiga Teresa Ayuni dengan NIM 20017075, dan Yudia Dirahmayuni dengan NIM 20017081. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang fungsi bahasa, yang mana pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Gina Afifah. Kepada Gina dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Afifah. Saya akan membacakan materi tentang fungsi bahasa dalam analisis wacana. Di sini kelompok kami akan membahas yang pertama itu adalah pengelompokan fungsi bahasa menurut pakar. Yang kedua, hubungan atau keterkaitan fungsi bahasa dengan analisis wacana dan teks. Yang pertama, pengelompokan fungsi bahasa menurut pakar. Kami mengambil pendapat dari 6 pakar, yaitu Larry L. Barker, Book, Brown dan Yule, Finocchiaro, Halliday, dan yang terakhir Jacobson. Pengelompokan fungsi bahasa menurut Larry L. Barker. Barker dalam Dedi Mulyana tahun 2005 mengelompokkan fungsi bahasa menjadi 3 fungsi, yaitu penamaan atau naming atau labeling dalam bahasa Inggris. Yang kedua, fungsi interaksi. Yang ketiga, transmisi informasi. Penamaan atau naming atau labeling tadi itu merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga, melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain, dan inilah yang disebut dengan fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas waktu dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan memungkinkan kesinambungan budaya dari tradisi kita. Selanjutnya, fungsi bahasa menurut Book. Menurut Book, dalam Dedi tahun 2008, setidaknya bahasa harus memenuhi 3 fungsi dalam kehidupan manusia di alam jagat raya ini, yaitu yang pertama, mengenal dunia sekitar. Yang kedua, sebagai sarana untuk berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, memungkinkan manusia untuk hidup lebih baik dan dikaitkan dengan keteraturan hidup bersosial antar sesama manusia yang efektif dan komunikatif. Untuk mengenal dunia sekitar, Book berpendapat dengan bahasa manusia dapat mempelajari segala sesuatu yang diinginkannya, baik itu tentang pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam. Di samping itu juga, dengan bahasa, manusia dapat berbagi pengalaman tentang lingkungan sekitar, baik yang dialaminya maupun dari pengalaman orang lain. Untuk itu, dengan bahasalah manusia akan dapat mengenal dunia luar. Yang kedua, sebagai sarana untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan bahasa manusia akan mudah bergaul, bersosialisasi dengan sesama mereka. Artinya, bahasa digunakan untuk memperoleh kesenangan dan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Di samping itu, fungsi kedua ini juga bermakna dengan bahasa manusia dapat mempengaruhi manusia yang lain dalam berkehidupan.
Misalkan, seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membeli minyak, seorang dosen yang menyuruh mahasiswanya untuk mengambil spidol di ruang pengajaran, begitu pula dengan seorang politisi, mereka dapat menyampaikan visi dan misi di depan khalayak ramai dan sekaligus mempengaruhi khalayak untuk memilihnya. Yang ketiga, dengan bahasa pula memungkinkan manusia untuk hidup lebih baik, saling mengenal diri, dan kepercayaan-kepercayaan serta tujuan-tujuan hidup manusia dalam kehidupan. Keteraturan hidup bersosial antar sesama manusia diperlukan bahasa efektif dan komunikatif. Sehingga tidak muncul persepsi buruk atas apa yang diungkapkan seseorang kepada seseorang. Bayangkan, apa yang akan terjadi apabila manusia mogok berbahasa selama 1 hari atau seminggu? Apa yang akan terjadi di dunia ini? Maka, dapat dipastikan dunia akan terasa sepi, sunyi, gelap, serta hampa seperti hidup dalam ruangan kosong. Begitulah fungsi bahasa untuk menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik dan teratur. Selanjutnya, menurut Brown dan Yulle. Brown dan Yulle pada tahun 1996 berpendapat analisis wacana tidak dapat dipisahkan dari fungsi bahasa yang terbagi dua, yaitu yang pertama, pandangan transaksional, dan yang kedua, pandangan interaksional. Pandangan transaksional. Esensi utama dari bahasa adalah untuk komunikasi secara mudah untuk menyampaikan feelings, moods, dan sikap. Penyampaian informasi faktual atau proporsional sebagai bagian dari transaksi bahasa yang disampaikan oleh penyampai pesan yang berorientasi pada pesan. Seseorang pembicara atau penulis menyampaikan ekspresi atau tulisan mereka secara jelas. Akan tetapi, hal ini akan berkonsekuensi pada ketidaknyamanan jika suatu pesan tidak dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Fungsi bahasa secara transaksional memiliki fungsi dan fiturnya yang terkandung dalam pesan. Sedangkan dalam pandangan interaksional, tidak ada dalam pemikiran penyampaian pesan, hanyalah transfer informasi secara efisien dengan bahasa yang digunakan berorientasi pada pesan atau message oriented. Poin terpenting adalah orang yang menerima pesan dapat memperoleh informasi dengan benar dan dengan jelas. Misal, digunakan oleh dokter ketika memberikan instruksi pada pasien atau pada paduan tutorial dan informasi yang disebarkan oleh pemerintah. Karena jika tidak disampaikan dengan sempurna, tidak memberi keuntungan kepada penyampai pesan. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gina Afifah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Tresa Ayuni. Kepada Tresa Ayuni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresa Ayuni dengan NIM 20017075. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya para moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Gina, yaitu pengelompokan fungsi bahasa menurut Finocchiaro. Finocchiaro tahun 1974 yang membagi fungsi bahasa sebagai satu, fungsi personal, yakni menyatakan sikap pribadi terhadap yang dituturkan. 2, fungsi interpersonal, yakni kontak antar pihak yang sedang berkomunikasi. 3, fungsi direktif, mengatur tingkah laku pendengar. 4, fungsi referensial, yakni fungsi bahasa sebagai alat komunikasi pikiran untuk membuat pernyataan bagaimana si pembaca merasa atau memahami dunia seluler. 5, fungsi metalinguistik, yakni berfungsi membicarakan bahasa. 6, fungsi imajinatif, yakni pemakaian bahasa itu sendiri untuk kesenangan bagi pemikir atau pendengarnya. Selanjutnya, pengelompokan fungsi bahasa menurut Halliday. Halliday 1975 dalam Tompkins dan Hoskinson 1995 secara khusus mengidentifikasi fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut.
Satu, fungsi personal, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap, atau perasaan pemakainya. Dua, fungsi regulator, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap atau pikiran, pendapat orang lain, seperti atau perintah. Tiga, fungsi seperti sapaan, basa-basi, simpati, atau penghiburan. Empat, fungsi informatif, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, atau budaya. Lima, untuk memenuhi dan menyalurkan rasa estetis atau indah, seperti nyanyian dan karya sastra. Enam, fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atau sesuatu hal. 7, fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya, seperti saya ingin. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teresa Ayuni. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Reza. Kepada Reza, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dengan NIM 20017024. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan penjelasan materi berikutnya. Di sini, menurut Jacobson, fungsi bahasa menurut Jacobson disimpulkan oleh Mary Pinochet Hivon tahun 1974 menjadi 6 fungsi, yaitu yang pertama emotive speech, yang mana ujaran berfungsi psikologis, yaitu dalam menyatakan perasaan, emosi, dan sikap si penutur. Yang kedua, emphatic speech, yang mana ujaran berfungsi memelihara hubungan sosial dan berlaku pada suasana tertentu. Yang ketiga, connective speech, di mana ujaran yang mengacu kepada dunia yang sesungguhnya yang sering diberi istilah denotatif atau informatif. Yang keempat, rhetorical speech, di mana ujaran berfungsi mempengaruhi dan mengkondisi pikiran dan tingkah laku para penanggap tutur. Yang kelima, metalingual speech, ujaran yang membicarakan bahasa bersifat abstrak karena membicarakan kode komunikasi. Dan yang terakhir ada poetic speech, ujaran yang dipakai dalam bentuk tersendiri dengan mengistimewakan nilai-nilai estetikanya. Nah, yang kedua itu ada hubungan atau keterkaitan fungsi bahasa dengan analisis wacana dan teks. Analisis wacana adalah hal yang penting, yaitu analisis bahasa yang digunakan. Analisis wacana tidak lepas dari fungsi bahasa itu sendiri. Hal ini tidak dapat dibatasi pada deskripsi bentuk linguistik independen dari tujuan atau fungsi yang bentuknya dirancang untuk melayani urusan kemanusiaan. Sementara beberapa ahli bahasa dapat berkonsentrasi pada penentuan sifat formal bahasa. Para analisis wacana berkomitmen untuk melakukan investigasi dari apa kegunaan dari bahasa itu sendiri. Sedangkan pendekatan formal memiliki tradisi yang panjang, diwujudkan dalam volume yang tidak terhitung dari tata bahasa, dan juga pendekatan fungsional kurang didokumentasi dengan baik. Lalu, analisis wacana tidak lepas dari fungsi bahasa itu sendiri, karena dapat dilihat dari pendapat Brown dan Yule,
yang membatasi dua fungsi pokok bahasa untuk memudahkan analisis, yaitu fungsi transaksional dan interaksional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reza. Baiklah, ini akhir dari video presentasi kami. Kami dari kelompok 5 memohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian atau pengucapan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.